Bunda, kajian hati. Coba siapa Bunda yang mau tanya boleh Bun? Ya. Oke, silahkan Boleh. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, saya berasal dari Pomat. Bagaimana cara menyembuhkan luka batin ketika seorang suami selalu mengucapkan kata talak setiap kita berantem gitu, bertengkar Pak Ustadz. Apakah saya masih pantas menjadi seorang istri Pak Ustadz? Sedangkan saya meminta dikembalikan kepada orang tua saya, tapi dia tidak mau, selalu menolak dan ingin mempertahankan saya. Tapi setiap kali saya bertengkar dengan suami, saya selalu dijatuhkan talak Pak Ustadz. Saya kan seorang istri yang tidak berpenghasilan. Saya berumah tangga sudah 5 tahun menemani beliau dari 0 sampai sekarang ini. Dan saya juga pusing ya, kebutuhan ekonomi setiap hari selalu ada. Begitu kan kalau misalkan saya minta bantuan orang tuanya, saya malu Pak Ustadz. Dalam 5 tahun ini saya masih mempertahankan beliau, tapi di dalam hati saya kecewa Pak Ustadz. Mbak sudah pernah bilang sama suami, sayang jangan sering bilang talak begitu. Sudah belum pernah bilang seperti itu? Sering Pak Ustadz, sudah. Apa jawaban beliau? Beliau berkata karena emosi, tapi berulang-ulang dia ucapkan begitu Pak Ustadz. Apakah itu sudah dosa Pak Ustadz? Dan apakah saya masih pantas gitu untuk mempertahankan beliau? Bunda, rumah tangga itu di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidha. Apa artinya mitsaqan ghalidha? Itu artinya perjanjian yang agung dan kesepakatan yang sangat kuat. Maka saat kita berumah tangga, saat kita menikah, jangan pernah ada berpikir untuk berpisah. Dan saya percaya tidak ada satupun rumah tangga yang punya niatan berpisah. Pasti maunya, harapannya rumah tangga itu langgeng selamanya. Betul? Maka ingat ya, kalau ada masalah di rumah tangga, kalau ada ujian di rumah tangga, kalau ada pertengkaran di rumah tangga, ingat ya, jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama, sebagai solusi dari masalah itu. Perceraian itu harus dijadikan pilihan terakhir. Setelah semuanya sudah sulit untuk diperbaiki. Maka Islam mengajarkan istri jangan terlalu mudah untuk minta diceraikan dari suami kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Begitu seterusnya. Mohon maaf. Suami, hati-hati. Jangan terlalu mudah mengucapkan kalimat talak. Jangan terlalu mudah mengucapkan kalimat cerai kepada istrimu. Walaupun, izin ya, dalam keadaan bercanda. Karena ada 3 yang seriusnya serius dan bercandanya serius. 1, an-nikah, nikah. 2, at-tolak, cerai. 3, ar-rujuk, kembali. Seriusnya serius, bercandanya serius. Maka mohon maaf, peringatan pertama para suami jangan mudah mengucapkan kalimat cerai, kalimat pisah kepada istrimu. Karena ingat, sebagaimana akad nikah bisa merubah dari yang haram jadi halal, maka talak pun bisa merubah dari yang halal jadi apa? Jadi haram. Mudah-mudahan setelah menonton tayangan ini, kalaupun lagi emosi, lagi marah, jangan keluar kalimat itu. Karena kalimat itu kalimat yang sangat sakral. Ingat ya, talak itu ada 2, sering sampaikan. 1 ada talak yang sifatnya hakikat.
Dua, ada talak yang sifatnya syariat. Talak yang sifatnya hakikat, kelakuan pasangan menjurus pada perpisahan. Hakikat. Tapi bagaimanapun yang namanya talak harus diucapkan, talak syariat. Maka di sini terlalu bermudah-mudahan mengucapkan talak, pada akhirnya akan mengantarkan hilangnya berkah daripada rumah tangga yang kalian hadirkan. Iya. Jadi kakak tanya kepastiannya. Yang sudah kemarin anggap saja tidak ada ilmunya, belum ada ilmunya. Agar ke depan jadi pembelajaran. Kalau sedang bertengkar, kalau sedang berantem, jangan mudah keluar kalimat talak. Karena khawatirnya malah mengantarkan keburukan. Maka disinilah Islam mengajarkan. Kalau sedang marah, jangan melakukan dua hal. Satu, kalau sedang marah, jangan bicara. Pasti yang keluar kata-kata yang buruk. Dan yang kedua, kalau sedang marah, jangan memutuskan sesuatu. Pasti keputusannya tidak mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Sekarang kakak tinggal lihat saja kondisinya. Kalau dengan bertahan masih ada kebaikan yang bisa bertumbuh, bertahan. Tapi jika kemudian pilihannya harus pergi meninggalkan dan itu bisa menjadikan kebaikan yang bertumbuh, rasanya boleh jadi pilihan. Tapi bagaimanapun menurut saya pelan-pelan, apalagi kakak sudah mengenal pasangan sangat lama sekali. Pak Ustadz. Dan tidak ada jaminan kalau kakak berpisah juga ketemu yang lain akan bahagia juga. Karena bukan itu jawabannya. Back to Allah, kembali ke Allah. Iya, Saya Pak kasih Ustadz. amalan ya. Iya, boleh. Belajar bangun di sepertiga malam. Iya. Sholat tahajud. Iya, Pak Ustadz. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Itu yang menguatkan hatimu. Iya, Pak Ustadz. Dan yang ketiga, coba dirutinkan baca Al-Quran. Iya, Pak Ustadz. Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur di malam hari. Ya. Semoga Allah jaga hatimu dan sembuhkan setiap rasa sakit yang pernah ada di hatimu. Amin, Pak Ustadz. Ingat-ingat kebaikan suami. Iya. Ingat ya, suami punya salah iya, tapi coba belajar ingat kebaikannya agar pelan-pelan keburukan yang pernah suami hadirkan sama kita pelan-pelan bisa dibandingkan dengan kebaikannya. Iya, Pak Lagi-lagi lihat anak, lihat semuanya, Ustadz. Iya. insya Allah ada hikmah yang Allah hadirkan. Insya Insya Allah. Nah sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Nah sekarang sudah ada Bunda Arumi di sini. Bunda kenapa sih kok dari tadi aku perhatiin tuh kayak khawatir banget mukanya? Ini loh teh, anak saya badannya gatel-gatel. Sampai kasihan digaruk-garuk terus. Ada putih-putih di wajah dan lehernya teh. Itu bisa jadi panu bun. Infeksi jamur yang biasa muncul di wajah, leher, punggung, atau dada. Tapi tenang, aku punya solusinya. Ini dia Fungiderm. Krim anti jamur yang mengandung clotrimazole 1%. Fungiderm bisa buat apa aja teh? Fungiderm ini berguna untuk mengobati berbagai infeksi jamur seperti panu, kadas, kurap, kutu air, dan juga gatal pada lipatan paha akibat infeksi jamur. Krimnya menyerap ke kulit sehingga aktif basmi jamur. Bisa juga loh untuk anak di atas 3 tahun. Cara pakainya gimana teh? Caranya gampang banget. Cukup oleskan krim secara merata 2-3 kali sehari pada bagian yang sakit selama 10-14 hari secara teratur. Ingat ya bun, harus teratur. Nah sebelum dioles, bagian kulitnya dibersihkan dan dikeringkan dulu ya, biar hasilnya maksimal. Aku contohin cara olesnya ya bun, tipis dan merata. Terasa adem dan ringan di kulit. Nggak lengket juga loh. Nah nanti bunda coba di rumah ya. Kok bisa nggak lengket teh? Karena Fungiderm cepat meresap dan nyaman dipakai. Makanya banyak yang cocok, termasuk anak-anak yang kena panu. Jadi buat yang punya masalah kutu air, panu, atau kadas, jangan bingung lagi ya. Fungiderm solusinya. Bisa juga tanya ke Instagram Fungiderm terkait produk atau jamur kulit. Fungiderm, aktif basmi jamur, no jamur-jamur. Jadi ini ya bun. Makasih ya teh.
Bunda. Allah itu Maha Pengampun sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan. Allah itu Maha Pemaaf atas setiap hilaf yang pernah ada dalam hidup kita. Allah Maha Penerima Taubat dari setiap maksiat yang pernah kita hadirkan. Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Jangan pernah merasa Allah meninggalkan kita. Percayalah, Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Allah tak akan pernah mengecewakan kita. Dan Allah paling tahu isi hati kita. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau tahu besarnya kesalahan kami. Ya Allah, maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Tutup semua keburukan kami. Bimbing langkah kami. Agar setelah ini kami bisa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.